Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratiman dari SD Negeri Gunung Turun 01 Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Cilacap, yang tergabung dalam kelas H pada kegiatan peningkatan kompetensi 4.3.3 yang diselenggarakan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan menggunakan strategi discovery learning yang kami laksanakan. Strategi ini pada pembelajaran kelas 6 pada materi hukum halal dan haram. Kami berharap bahwa strategi yang kami laksanakan bisa menguatkan kemampuan kami dalam melaksanakan pembelajaran dengan beberapa metode yang berpusat pada peserta didik dan juga dalam upaya melatih peserta didik untuk menggunakan berbagai macam sarana dan juga kemampuan untuk menganalisis terhadap suatu keadaan yang mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran bagi mereka, bagi sekolah maupun bagi pendidikan nasional secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru terkait dengan ilmu pengetahuan yang baru. Tapi sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memulai memimpin berdoa. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Siap, Bro. Mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sehat semuanya? Bagaimana, semuanya masuk semua Pak? Ada yang tidak masuk? Masuk. Siapa yang nggak masuk? Kenapa? Gina kenapa? Sakit. Apabila ada teman yang sakit, alangkah baiknya kita mendoakan agar cepat sembuh sehingga segera kembali dengan kalian untuk bersama-sama melaksanakan pembelajaran, ya. Terus hari ini kita akan belajar sedikit pengetahuan tentang halal dan haram sebagai satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang yang beragama Islam. Karena apapun itu, apabila tidak membawa standar daripada halal dan haram, maka hampir semuanya akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita jelas halalnya, jelas haramnya, insya Allah apa yang kita dapatkan, yang kita lakukan, yang kita makan sekalipun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Untuk yang pertama, silakan nanti persiapkan alatnya. Kalian sudah diberikan alat, ada yang menggunakan Chromebook, ada yang menggunakan laptop, nanti bisa dilaksanakan untuk belajar dari kalian semua. Jadi pergunakan alat itu dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kalian tidak bisa memanfaatkannya dengan bertanggung jawab. Dan cukup. Selanjutnya sekarang Pak Guru akan sedikit bertanya terkait tentang kegiatan sehari-hari. Kenapa? Sudah selesai belum? Ya, bawa ke sini. Nah, silakan dibuka Chromebook-nya. Nah, Pak Guru mengajukan pertanyaan dulu yang pertama. Apabila ada seseorang yang melakukan pencurian, kira-kira menurut kalian pekerjaan itu halal apa haram? Haram.
Dari mana kalian tahu haramnya? Karena itu perbuatan Nah, tunjuk jari boleh. Siapa? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Ada yang lain? Jawabannya lain? Ya? Halal dan haram itu terkait dengan keyakinan keagamaan, keyakinan moral. Kira-kira mengapa mencuri itu disebut sebagai satu hal yang tidak haram? Mengambil hak orang lain. Kenapa mengambil hak orang lain tidak diperbolehkan? Karena bukan hak. Dari mana kamu tahu bahwa itu haram? Ya, dari mana kamu tahu mencuri itu haram? Ya, karena itu kan perbuatannya yang tidak baik. Karena Siapa yang ngasih tahu bahwa itu perbuatan tidak baik? Ayo. Hah? Gimana Allah menyebutkan itu? Gimana Allah menyebutkan? Di Al-Quran di mana Allah menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak baik, perbuatan itu haram adalah di dalam Al-Quran. Apakah ada lagi sesuatu yang lain yang menyebutkan bahwa itu tidak baik? Hadis, apa itu hadis? Sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, baik dari perkataan, baik dari ucapan, atau mungkin dari perbuatan maupun dari ketetapannya kanjeng Nabi. Bagaimana kita mengetahui? Coba duduknya yang betul. Ya. Bagaimana kita mengetahui semuanya itu? Kita harus belajar. Oke. Itu pertama yang perlu pertanyakan. Jadi kalian sedikit banyaknya sudah mengetahui bahwa hal itu adalah buruk. Maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini nanti kalian akan banyak berdiskusi. Kalian akan banyak mengambil keterangan dari sumber-sumber yang di luar ruangan ini, yaitu kita akan menggunakan media internet. Pergunakan itu dengan bertanggung jawab. Sebelumnya Pak Guru meminta kesepakatan dulu. Ya. Sepakatannya kita gimana? Pada saat kita melaksanakan pembelajaran yang namanya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Yuk, pertama. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa belajar dengan baik? Pertama. Apa? Tidak berisik. Ya. Ada yang lain? mendengarkan Hah? nasihat guru. Apa? Mendengarkan nasihat. Sama aja mendengarkan ya. Terus? Ada yang lain? Kalau ada teman sedang memberikan pendapat, apa yang kalian lakukan? Memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada teman yang memberikan pendapat. Teman yang lain, bagaimana cara kita memberikan pendapat? Dengan cara tunjuk jari atau angkat tangan. Tunjuk. Oh ya, kita sepakati sedikit saja. Gunakan kesempatan untuk berdiskusi, mencari pengetahuan itu dengan bijak, ya. Jangan sampai kita hanya datang ke sekolahan untuk bermain tanpa ada hasil yang maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang berikutnya, yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Jadi kalian harus nanti setelah selesai pembelajaran harus mengerti dari definisi atau pengertian halal dan haram. Yang kan sebutnya yang berikutnya adalah menyebutkan dasar hukum. Dasar hukum dari halal dan haram. Yang ketiga adalah menjelaskan sebab-sebab kenapa ada halal dan haram. Yang keempat, kalian nanti akan memaparkan, menyampaikan hasil dari diskusi kelompok itu di depan. Nanti ditunjuk siapa ketuanya, siapa yang tukang nulis, siapa yang akan menyampaikan pendapat, dan siapa yang akan nanti menjadi moderator pada saat di depan. Juru bicaranya siapa, moderatornya siapa. Ini nanti 4 orang cukup, ya.
Tuh yang mana? Berarti satu-satu. Ya, nah semua orang mempunyai tugas bersama masing-masing. Siapa yang menjadi ketuanya? Siapa yang menjadi penulis? Siapa yang menjadi moderator atau pembawa acara, dan yang berikutnya adalah yang menjadi juru bicara dari hasil diskusi tersebut. Yang selanjutnya silakan dibuka laptopnya masing-masing. Masuk ke Chrome. Chrome-nya sudah, di halaman Chrome-nya diketik Cilacap min blogspot.com. Cilacap strip h atau min, Cilacap min h blogspot.com. Di soal yang tidak pegang nggak apa-apa. Di soal pilih, dikerjakan di situ yang namanya asesmen awal. Terus berikutnya dibaca yang betul. Tapi yang sudah pegang sendiri jangan ikut fokus sendiri aja. Cilacap 4 hak. Kembali ke halaman awal di Cilacap haknya. Dan baca dulu. Nah, dilihat di Cilacap haknya. Ada gambar apa sih itu? Hah? Ada gambar apa? Halal dan haram. Halal dan haram, ada gambar timbangan, ya. Kehidupan kita harus dikaitkan dengan timbangan-timbangan yang pastinya akan menyebabkan keuntungan atau kerugian. Tinggal kita mau pilih yang mana, antara baik atau buruk. Kita mau pilih yang mana, baik atau buruk? Kalau baik, insya Allah dengan janji Allah kita akan masuk surga. Kalau kita banyak berbuat buruk, insya Allah kita akan mendapatkan atau masuk ke dalam neraka. Juga neraka. Terus setelah gambar itu coba digeser ke bawah. Ada gambar apa kita lihat? Peta konsep. Terus lanjut ke peta konsep. Terus, nah itu gambar itu gambar apa tuh? Membuang sampah pada sungai. Membuang sampah di sungai. Kalau perbuatan itu menurut kalian halal apa haram? Kenapa bisa haram? Padahal kalau dipikirkan sungai-sungai juga punya orang, kenapa kok diharamkan? Hah? Ya, gambarnya sudah terlihat ya. Perbuatan itu haram kenapa? Karena akan banyak merugikan orang lain. Nah, kalau kita sudah memberatkan, menyebabkan kerugian pada orang lain, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi sebab dari orang lain sakit hati, banyaknya penyakit, apalagi? Lingkungan tercemar, apa yang terjadi kalau lingkungan tercemar? Banjir terus? Kita tidak akan menemukan
makhluk hidup yang dapat kita manfaatkan. Contohnya tidak ada ikan, kita tidak bisa memancing. Kamu bisa duduk, perhatikan yang lain juga memperhatikan. Tadi kan kesepakatannya kalau ada Pak Guru berbicara harus mendengarkan, memperhatikan, tidak berisik. Ya, selanjutnya di bawahnya ada gambar apa lagi itu? Al-Quran. Itu adalah standar daripada kegiatan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Tuh, selanjutnya ya, kita masuk kepada hal yang berikutnya. Pak Guru tidak menampilkan di sana sebenarnya ada tampilan orang sedang minum. Minum itu halal apa haram? Halal apa haram? Coba tunjuk jarinya, halal apa haram? Minum itu, Pak, minum itu halal, tapi kalau mengandung alkohol atau zat yang berbahaya jadi haram. Kenapa haram? Karena dapat membahayakan. Apabila kita membahayakan nyawa, berarti kita tidak bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi mungkin, contohnya di suatu tempat ada menjual makanan. Kamu tahu apa makanannya haram? Tahu. Apa namanya? Babi, apa lagi? Daging anjing, apa lagi? Ular, terus darah, apa lagi selain darah? Bangkai. Pertama, kita sudah melakukan pemancingan kepada kalian bahwa kalian secara pribadi sudah mengerti betul apa yang namanya halal dan haram. Halal itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau yang haram itu akan mendatangkan keburukan. Kita mau yang baik apa yang buruk? Baik. Kita mau sehat atau mau sakit? Sehat. Kita mau surga apa neraka? Surga. Contoh dalam hal perbuatan. Perbuatan apa yang menjadi sesuatu yang menjadikan perbuatan itu halal? Contohnya. Tunjuk jari. Tunjuk jari dulu. Apa? Menolong orang tua. Lain. Apalagi sekarang perbuatan yang itu termasuk kategori perbuatan yang haram. Apa saja? Mencuri. Mencuri. Makan daging babi. Apa? Zina dia boleh. Mencuri. Apa lagi? Meminum minuman keras. Selanjutnya adalah kalian memberikan penguatan, ya. Contohnya nih, ya. Kalau ada kita sedang di restoran, di mana restoran itu menyediakan makanan yang itu bersandingan penjualannya dengan makanan yang haram. Menurut kalian melihat keadaan seperti itu bagaimana? Ya, Pak, mengingatkan penjual yang Mengingatkan penjual yang haram. Terus? Tapi kalau ditegur itu dia juga jualan, dia masalahnya nyari uang. Gimana? Dan ada yang beli, kira-kira apa? Menghargai. Ya. Kalau kejadian seperti itu kira-kira yang kita lakukan apa sih sebenarnya? Menasehati, dia lagi cari rezeki. Kalau menurut kalian yang paling paling bijak melihat ada orang yang jualan makanan yang haram, apa kira-kira? Kayaknya menasehati sih, Pak. Kalau menasehati, kira-kira kamu anak kecil berani nggak menasehati? Berarti kalau yang haram bukan hormatnya juga. Menurut Pak Guru begini, kalau misalkan menghadapi permasalahan seperti itu, ya nggak usah beli makanan yang haram. Itu aja yang paling
tidak menyukai perbuatan itu dan tidak melakukan itu. Pada saat kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa merubah. Itu saja. Yang terkait dengan lingkungan, apa tadi? Membuang sampah di kali. Melakukan penebangan hutan secara liar. Ya. Terus selanjutnya kalian akan melakukan pengumpulan data. Nanti kalian diberikan format pengisian yang harus diisi. Silakan searching di internet dengan baik, dengan maksimal. Yuk, silakan tulis anggota kelompoknya. Dilihat lembarannya, dilihat. Dibaca di bawah tugas kelompok, itu ada petunjuknya. Instruksi. Cari informasi terkait dengan definisi halal haram. Dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga adalah sebab-sebab dari halal dan haram. Dan silakan dibuka, yang sudah ketemu bisa mulai diisi. Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Sumber informasinya sih kok? Sumber informasinya nanti dilihat di situ. Hasil pencariannya apa? Ya. Sumber informasinya apakah di situ? Dalam Al-Quran, berarti sumber informasinya adalah Al-Quran. Terus isi informasi dijelaskan di dalam situ apa? Di dalam Al-Quran itu apa? Terus ada lagi di situ ayat atau hadis disebutkan. Kalau memang di sumber itu ada menyebutkan surat apa, ayat berapa, itu ditulis. Ini kenapa belum sekata pun ditulis? Mulai menulis. Ini kan tua itu ngomongin diskusi, bukan nonton. Ya kamu memberikan masukan seharusnya. Ya, lagi ya. Iya, di situ kan ada tuh contohnya, ada pengertian. Itu dia yang mengambil dari mana? Atau kamu ambil dari itu, berarti kamu dari bukunya. Isinya apa? Isinya apa? Terus kalau misalkan di situ ada penjelasan ayat, hadis atau lembar halaman dari buku itu ditulis halaman berapa. Ini isi informasi di sini kalau sumber itu ada buku. Boleh. Berarti itu masuk ke bukunya jurnal ilmiah. Kalau ada halaman seperti ini yang paling depan itu tulisannya apa? Dan itu sumber informasinya dari detik.com. Tahap ini cukup. Kita lanjutkan dengan tahap yang berikutnya, yaitu kalian harus melakukan analisis dari data yang diperoleh. Pak Guru akan menambahkan lagi 2 lembar setiap kelompoknya terkait hasil dari yang tadi. Ya. Setelah menulis, di situ ada 2 tabel. Yang atas itu adalah contohnya, apa yang harus diisi pada tabel yang kedua. Contohnya di atas nomor 1 itu adalah definisi halal dan haram. Data yang ditemukan itu nanti memindahkan dari isi informasi, ya, isi informasi. Terus nanti kita masukkan kesesuaian data yang ada. Ya. Bisa melihat kepada buku yang kalian pegang. Buku MKS-nya bisa dibuka sebagai pembanding data nanti yang kita peroleh dari data online. Nanti analisisnya adalah hasil temuan dari itu dibandingkan dengan ini. Contohnya, nanti kan ada definisi halal dan haram. Ya. Sana ya. Nah di sini ada halal haram itu sesuai nggak dengan ini? Kalau memang sesuai ya sudah sesuai dengan materi yang ada. Tapi kalau misalkan belum sesuai ya ditambah ya. Antara sesuai berarti sesuai. Ya sesuai. Sesuai dengan pedoman materi. Antara sesuai diisi buku ditulis Ora usah lah, sesuai dengan pedoman materi itu aja. yang antara sesuai. Di apa namanya kurang. Ya ditulis, berarti yang ini ditulis di sana. Antara sesuai.
Lajeng lamun cerita urung rembug ya, berbicara dengan temannya, memberikan pendapat. Ya, kalau ini nanti sudah selesai, nanti maju per kelompok untuk melakukan presentasi terhadap hasil diskusi. Nah, itu gak usah, cuma kan tinggal ini aja. Ini penjelasan saja ini. Ini ya ini di sini tanda kelompok. Jadi ini penjelasan gimana cara melakukan analisis. Kita sesuai ya? Iya. Ibu kita kayak anu kene. Sudah selesai semuanya dulu. Silakan perhatikan ke depan. Pak Guru akan menampilkan 3 kelompok yang akan memberikan hasil dari diskusinya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1 silakan maju. Semuanya dari anggota kelompok 1 maju semuanya. Gak apa-apa. Biar nanti temannya yang berikan klarifikasi. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Silakan ya. Ya. Definisi halal dan haram. Data yang ditemukan, sesuatu yang halal sudah jelas kehalalannya, begitu dengan haram sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Analisis kesesuaian data, sesuatu yang halal sudah jelas dan diperoleh oleh syarat Islam, sedangkan haram sesuatu yang tidak jelas dan tidak diperoleh oleh syarat Islam. Dasar hukum halal dan haram. Kondisi demikian, makanan dan minuman tidak hanya menjadi kebutuhan mendasari, tapi juga kebutuhan identitas. Analisis data menentukan halal dan haram adalah hak dan kewenangan tahu atas apa yang jadi lawannya. Sebab haram dan tidak diperoleh sesuai syarat Islam, cara memperolehnya adalah pada luasa sesuai. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan ada yang mau bertanya? Menurut saya sih sudah sesuai ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok akan membacakan hasil dari kelompok kami. Data yang ditemukan halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik analisis kesesuaian data tidak sesuai sesuai
Ada yang Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah sesuai. Ya, kalau memang sudah sesuai, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Mungkin cukup 2 kelompok saja yang maju. Ya. Tadi sudah mendapatkan bahwa kita bisa memperoleh. Ayo duduk semuanya, duduk. Semuanya duduk dengan rapi, dengarkan dulu sebentar, kita sebentar lagi. Ya. Bahwa apa yang kalian peroleh, pengetahuan itu tidak hanya bisa bersumber dari buku, bisa membaca atau bersumber dari jurnal ilmiah, bisa juga bersumber dari bacaan-bacaan yang tersedia di internet. Jadi tolong manfaatkan sumber itu dengan baik sehingga kalian menjadi orang yang bisa memanfaatkan keunggulan teknologi itu untuk hal-hal yang baik. Belum apa-apa, buka laptop sudah langsung lihat ke YouTube. YouTube yang tidak ada fungsinya, nggak ada maknanya sama sekali. Tadi sudah dikasih tahu, kita sepakat untuk mendengarkan kalau ada orang sedang berbicara. Ya. Jadi sangat tidak bagus kalau Pak Guru sedang memberikan penguatan, ngobrol dewek, cerita dewek. Ya. Dari tadi ada sedikitnya ada 3 pertanyaan yang sudah kalian cari jawabannya. Yang pertama adalah tentang definisi halal dan haram. Meskipun baru pertama kali kalian melaksanakan, tapi kalian sudah berupaya bisa melihat yang namanya jurnal atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena melalui proses yang disebut dengan metodologi ilmiah. Bukan sesuatu yang asal cerita, asal ngomong, kata saya, kata siapa, tapi mereka telah melakukan penelitian penggalian terhadap sumber-sumber literatur yang benar. Terus yang berikutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Di dalam buku materi disebutkan, kalian tadi hampir semuanya tidak bisa menyebutkan secara rinci, belum menyebutkan secara jelas bahwa sumber hukum itu ada 3 menurut yang dicantumkan di dalam materi. Mungkin ada nanti ijma qiyas sehingga menjadi lebih daripada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, itu adalah sumber hukum yang paling pokok, yang paling utama. Adakah sesuatu disebutkan halal dan haram? Ada. Ya, ini satu contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu. Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi mutlak, ya. Lanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram bisa kalian temukan. Tadi contohnya di sini adalah mengkonsumsi makanan yang halal, baik dari kandungannya itu akan berakibat juga pada kesehatan yang baik, ibadah yang mudah, yang enteng. Kesimpulannya diperoleh bahwa sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang harus diyakini kepastiannya oleh orang yang beragama Islam. Jelas halalnya, jelas haramnya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan yang tidak jelas. Mencuri halal apa haram? Haram. Korupsi halal apa haram? Haram. Pemening coba. Hah? Apalagi? Hah? Suap itu halal apa haram? Haram. Nyontek itu halal apa haram? Haram. Apalagi ya? Disiplin itu halal apa haram? Halal. Halal.
orang harus disiplin. Haram. Ini adalah satu pembelajaran buat kita semuanya. Dari awal sampai akhir, Pak Guru sudah memberikan cara bagaimana kita harus melakukan atau mendapatkan suatu informasi, sehingga informasi itu dapat kita pertanggungjawabkan secara baik di hadapan orang lain. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tes, yaitu asesmen akhir. Tadi sudah selesai melaksanakan proses dari awal sampai akhir dengan melalui metode yang kita sebut dengan discovery learning. Sekarang tiba waktunya, akhirnya adalah melakukan asesmen akhir. Selanjutnya adalah refleksi dan nanti ada penilaian antar teman. Silakan dikerjakan semuanya dengan menggunakan format yang sudah disiapkan di Google Form. Ya langsung kembali lagi, kalau yang sudah asesmen akhir langsung refleksi. Ya, next. Yes. Oh kira, apa ya tadi Pak? Yang berdonsi Yang berikutnya sekarang ada yang refleksi. refleksi. Ada situ refleksi. Kepiraan dan dia kepiraan. Refleksi kan tulis kepiraan. Ini. Di kepiraannya. Ini aras. Ini Pak. Pak. Ya ini ulang ya kok. Yes. Pira. Kok pira? Timuk. Pira. Kopi rabar. Kopi ragok. 50. Kopi rabar. Oh, yang sudah. Pilih yang refleksi. Nah, refleksi sekarang ya refleksi. Terus pilih nanti refleksi. Ya. Kerjakan sendiri saja, nggak usah mengganggu temannya, jangan mengganggu temannya. Ya. Nanti refleksi dulu ya, setelah itu baru ya. Berapa? Ya, dipilih di refleksi. Sekarang yang refleksi. Gaya makan ini. Asesmen apa yang refleksi?
masih ada sama Lean. Bebas, silakan memilih siapa silakan. Coba menilai teman sekelompoknya saja. Menilai, memberikan penilaian teman sekelompoknya saja. Nanti 2 kali menilai, ya. Menilai teman. Yang pertama teman satu kelompok, yang keduanya teman beda kelompok. Ya. Menilai teman yang antar kelompok, yang pertama yang sekelompok, yang kedua teman beda kelompok. Bebas. Bintang, terserah kamu. Berarti kalau yang nilai halal tanpa orang lain berarti misalkan benar dia kelima, memberikan bintang 5. Dibaca betul yang menilai itu dibaca betul. Namanya si Adrian ya. Dia memikir namanya siapa? Adrian. Ini baik Bang. Apa ya? Ayolah. Celing. Ini ya, bebas. Teman satu kelompok. Yang kedua yang ya iya. Yang beda kelompok. Gak ada nilai di sana. Yang beda kelompok. Bintang beda kue. Ini nama teman yang dinilai. Jangan tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Sana di meja. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan pelajaran pada hari ini terkait dengan halal dan haram, yang mudah-mudahan nanti bisa kita pergunakan pengetahuan yang kita peroleh ini untuk bisa menjaga diri kita, terutama terkait dengan makanan dan minuman yang halal yang harus kita konsumsi, yang haram harus kita tinggalkan, dan juga perbuatan yang halal dan yang haram. Bahwa mencuri itu adalah haram, korupsi itu adalah haram, melawan orang tua itu haram. Kenapa haram? Karena memang sudah dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi seluruh manusia
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah sangat tidak disenangi oleh Kanjeng Nabi melalui sunnah-sunnahnya. Ya. Ada lagi perbuatan yang lain, misalkan suka berbohong. Itu juga jelas keharamannya. Walaupun hari ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa kebohongan adalah suatu hal yang biasa. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haram, maka alangkah lebih baiknya untuk kita tinggalkan sejauh-jauh. Selanjutnya terkait dengan pergaulan, kalian juga harus bisa menjaga diri. Sudah tahu namanya minuman keras itu adalah suatu hal yang haram. Karena tidak sedikit di sekitar kita sudah banyak yang mereka berani untuk mengkonsumsi yang namanya minuman keras atau miras. Ada juga mereka yang menggunakan barang-barang terlarang. Contohnya adalah narkoba dan yang sejenisnya. Ada juga mungkin di sekitar kita yang mau mengkonsumsi barang-barang yang tidak dihalalkan atau barang-barang yang haram. Contohnya mungkin bangkai, darah, daging babi atau dengan sejenisnya babi dan segala bentuk tubuh bagian tubuhnya. Ada juga mungkin anjing. Yang tidak sedikit orang-orang di sekitar itu menganggap sebagai suatu hal yang biasa. Malah mempunyai stok, konon katanya punya stok daging celeng, daging babi, mungkin juga daging anjing. Nah, itu yang harus kita berhati-hati. Memilih teman juga berhati-hati. Memilih makanan juga berhati-hati. Memilih apa lagi? Memilih media, memilih video YouTube itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam hal memilih media atau tontonan yang kita konsumsi setiap hari. Terima kasih tadi sudah aktif dalam melaksanakan diskusi, meskipun memang masih banyak yang bingung. Karena ini belum menjadi suatu hal yang biasa. Kita sudah harus biasa memanfaatkan sumber bacaan yang valid. Sumber bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya tadi kita membuka tentang karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal ilmiah. Itu sangat membantu. Jadi membaca yang bermanfaat. Jangan sampai datang ke sekolahan membuang-buang waktu ngobrol, padahal banyak buku bacaan yang bisa kita manfaatkan. Ya. Terima kasih sudah aktif dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Ya. Bagi yang belum cakap, bisa menjadikannya sebagai bahan latihan. Ya. Latihan biar di rumah nanti bisa lancar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ilmu pengetahuan. Jadi Pak Guru cukup sekian, sekali lagi terima kasih sudah bisa melaksanakan pelajaran dengan baik. Untuk selanjutnya nanti kita masih memperdalam terkait dengan halal dan haram ini, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan atau mungkin barang-barang yang secara rinci dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah nanti pada pertemuan yang berikutnya. Silakan untuk mengakhiri doa kali ini, siapa yang mau memberikan pendapat? Ada nggak yang memberikan pendapat? Ada? Pendapat tentang pembelajaran? Bagaimana rasanya mengikuti pelajaran hari ini? Sangat kencot, ya, karena memang waktunya cukup lama dan menguras. Apalagi? Capek. Nah, nggak tahu. Kamu apa? Seru. Gimana pendapatnya? Senang. Ini? Senang. Semua
Lumayan, hanya lumayan saja. Ya, saja ini. Nah, ini. Kenapa tadi kayaknya mau menangis? Kenapa? Oh, susah. Nah, itulah perlunya sekolah ya. Jadi kamu di sekolah itu ya pandai, bukan hanya buat jajan. Oh, nah, ini lapar ya gampang. Jadi sedikit capek, ya sama semuanya capek. Semuanya perlu usaha. Oh, bentar, ya. Dan cukup sekian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Kita melaksanakan pulang pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk persiapan pelajaran yang selanjutnya. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai refleksi bagi saya sebagai pelaksana pembelajaran pada video tersebut dan juga menjadi inspirasi pada guru-guru yang lain yang memang ingin melaksanakan metodologi atau strategi pembelajaran seperti yang kami laksanakan. Saya berharap marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan kemampuan sehingga tercipta pembelajaran yang sepenuhnya melayani dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.